Pi Network Protocol. Setiap kali harga bergerak, ribuan orang langsung memperhatikannya. Namun ada satu hal yang jauh lebih menentukan daripada harga, dan ironisnya justru hampir tidak dibahas. Jika suatu hari sebuah blockchain tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, tidak mampu menjaga keamanan jaringannya, atau tidak mampu menangani pertumbuhan ekosistemnya sendiri, maka berapapun harga yang terlihat di layar tidak akan mampu menyelamatkannya. Sejarah industri kripto sudah berulang kali menunjukkan hal itu. Banyak proyek mampu menarik perhatian pasar. Tidak sedikit yang sempat memiliki komunitas besar, tetapi pada akhirnya tertinggal karena infrastrukturnya gagal berkembang secepat kebutuhan dunia nyata. Karena itulah, penonton yang fokus pada fundamental biasanya memperhatikan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat apa yang terjadi pada harga hari ini. Mereka memperhatikan apakah fondasi jaringannya sedang diperkuat atau justru mulai tertinggal. Dalam beberapa hari terakhir, ada perkembangan teknis yang menurut saya jauh lebih penting daripada pergerakan harga apapun. Pi Network sedang menjalani tahapan peningkatan mainnet yang mengharuskan node memperbarui jaringan ke protokol baru sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti pembaruan teknis biasa. Namun bagi mereka yang memahami cara kerja blockchain, ini adalah bagian dari proses yang jauh lebih besar. Yang sedang kita lihat bukan sekadar perpindahan dari satu nomor versi ke nomor versi berikutnya. Yang sedang kita lihat adalah evolusi infrastruktur yang akan menentukan seberapa siap jaringan menghadapi pertumbuhan ekosistem, peningkatan aktivitas pengguna, munculnya aplikasi baru, serta kebutuhan keamanan yang terus berkembang. Pertanyaannya, mengapa sebuah blockchain harus terus berevolusi? Mengapa jaringan tidak bisa berhenti pada satu versi yang dianggap sudah berjalan dengan baik? Dan mengapa core team mewajibkan proses peningkatan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari jalur protokol sebelumnya hingga menuju fase yang lebih baru? Jawabannya sederhana tetapi sangat penting. Blockchain bukan produk yang selesai dibangun dalam satu malam. Blockchain adalah sistem hidup yang harus terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi, ancaman keamanan, kebutuhan pengguna, dan perkembangan ekosistem di sekitarnya. Ketika jumlah pengguna bertambah, tuntutan terhadap jaringan ikut bertambah. Ketika utilitas berkembang, kompleksitas sistem ikut meningkat. Ketika aplikasi baru bermunculan, kebutuhan infrastruktur juga ikut berubah. Jaringan yang tidak berkembang akan semakin tertinggal. Sementara jaringan yang mampu beradaptasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Inilah alasan mengapa pembahasan hari ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap pioner. Kita tidak akan membahas prediksi harga. Kita juga tidak akan membahas spekulasi yang belum memiliki dasar yang jelas. Sebaliknya, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik jalur peningkatan protokol 19 hingga protokol 26, mengapa proses ini menjadi perhatian utama bagi para operator node, bagaimana kaitannya dengan perkembangan utilitas seperti PF Studio dan ekosistem yang sedang dibangun, serta mengapa seluruh proses ini dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan jaringan di masa depan. Karena pada akhirnya, nilai sebuah aset digital tidak hanya ditentukan oleh apa yang orang katakan tentangnya. Nilainya juga ditentukan oleh seberapa kuat sistem yang menopangnya. Dan itulah yang akan kita bedah secara logis dan berbasis data dalam video ini. Membedah jalur protokol 19 hingga 26. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi di komunitas kripto adalah menganggap pembaruan protokol hanya sebagai urusan teknis yang tidak berhubungan dengan pengguna biasa. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika sebuah blockchain melakukan peningkatan protokol, yang sedang diperbarui bukan sekadar perangkat lunak. Yang sedang diperkuat adalah fondasi yang menopang seluruh aktivitas jaringan. Untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini, kita perlu melihat perjalanan dari protokol 19 hingga jalur menuju protokol 26 secara lebih objektif. Dalam dunia blockchain, tidak ada konsep melompati tahapan sesuka hati. Setiap peningkatan dirancang sebagai bagian dari rantai perubahan yang saling terhubung. Itulah sebabnya operator node harus mengikuti jalur peningkatan yang telah ditentukan. Alasannya sederhana. Setiap versi baru biasanya membawa perubahan pada komponen internal jaringan, baik itu database, sinkronisasi data, kompatibilitas sistem, efisiensi pemrosesan, maupun mekanisme yang mendukung konsensus jaringan. Ketika sebuah node tertinggal terlalu jauh atau tidak mengikuti jalur yang ditentukan, risiko ketidakcocokan dengan jaringan menjadi semakin besar. Karena itulah peningkatan protokol bukan sekadar formalitas. Ia merupakan bagian dari proses menjaga seluruh node tetap berada pada bahasa yang sama ketika berkomunikasi dengan jaringan mainnet. Saat ini perhatian utama tertuju pada protokol 25. Menariknya, sebagian besar pekerjaan penting pada fase ini justru tidak terlihat oleh pengguna di aplikasi ponsel. Tidak ada tombol baru yang mencolok. Tidak ada fitur visual yang langsung menarik perhatian.
Namun justru di balik layar inilah pekerjaan paling krusial sedang berlangsung. Berdasarkan informasi resmi Node, proses peningkatan menuju protokol 25 melibatkan migrasi dan penyesuaian database yang lebih kompleks dibanding beberapa peningkatan sebelumnya. Inilah alasan mengapa operator Node diminta memperhatikan proses upgrade dengan lebih cermat, termasuk penanganan database Docker yang menjadi bagian penting dari proses tersebut. Bagi sebagian orang, database mungkin terdengar membosankan. Tetapi mari kita lihat dengan logika sederhana. Jika blockchain diibaratkan sebagai sebuah kota digital, maka database adalah arsip yang menyimpan seluruh catatan aktivitas kota tersebut. Siapa mengirim transaksi? Kapan transaksi terjadi? Berapa saldo yang tercatat? Dan bagaimana seluruh riwayat jaringan disimpan? Ketika jumlah pengguna terus bertambah dan aktivitas jaringan semakin besar, kualitas pengelolaan data menjadi semakin penting. Sistem yang mampu menyimpan data dengan baik akan lebih mudah berkembang. Sebaliknya, sistem yang tidak siap menghadapi pertumbuhan data akan mulai mengalami hambatan ketika beban meningkat. Karena itulah penguatan fondasi seringkali dilakukan terlebih dahulu sebelum jaringan memperluas utilitasnya. Inilah bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka melihat aplikasi baru bermunculan. Mereka melihat perkembangan ekosistem. Mereka melihat Launchpad, App Studio, pembayaran, iklan, dan berbagai inovasi lainnya. Tetapi mereka lupa bahwa seluruh aktivitas tersebut pada akhirnya harus ditopang oleh infrastruktur yang mampu bekerja secara stabil dalam jangka panjang. Tanpa fondasi yang kuat, pertumbuhan justru bisa menjadi beban bagi jaringan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan protokol 26? Disinilah banyak spekulasi mulai bermunculan. Saat video ini saya buat, detail lengkap mengenai protokol 26 memang belum diumumkan secara penuh. Karena itu, sangat penting untuk membedakan antara fakta resmi dan asumsi pribadi. Fakta yang bisa kita lihat adalah adanya jalur peningkatan yang memang mengarah ke versi berikutnya. Namun untuk fitur, kemampuan, atau perubahan spesifik yang akan dibawa oleh protokol 26, kita perlu menunggu informasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Pendekatan seperti inilah yang menurut saya paling sehat. Bukan menebak-nebak apa yang belum diumumkan, tetapi memahami mengapa proses peningkatan itu sendiri sangat penting. Karena terlepas dari nomor versinya, tujuan utama setiap peningkatan protokol pada dasarnya selalu sama. Meningkatkan stabilitas, memperbaiki efisiensi, menutup potensi masalah yang ditemukan, dan mempersiapkan jaringan menghadapi kebutuhan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari seluruh proses ini. Blockchain yang sehat bukanlah blockchain yang tidak pernah berubah. Blockchain yang sehat adalah blockchain yang terus beradaptasi tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas jaringannya. Setiap peningkatan yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa pengembangan masih berlangsung. Masih ada proses evaluasi, masih ada penyempurnaan, dan masih ada upaya untuk memastikan bahwa fondasi yang dibangun hari ini mampu menopang kebutuhan ekosistem di masa depan. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah jaringan tidak ditentukan oleh seberapa sering orang membicarakannya. Kekuatan sebuah jaringan ditentukan oleh seberapa siap infrastrukturnya ketika pertumbuhan benar-benar datang. Dan itulah alasan mengapa jalur protokol 19 hingga 26 layak mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Revolusi AI dan utilitas nyata. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas fondasi infrastruktur, maka sekarang kita masuk ke pertanyaan yang jauh lebih penting. Untuk apa semua infrastruktur itu dibangun? Karena sekuat apapun sebuah blockchain, pada akhirnya jaringan tersebut tetap membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada teknologi. Yaitu alasan mengapa orang mau menggunakannya. Inilah titik yang sedang menjadi fokus besar P-Network sepanjang tahun 2026. Bukan sekadar memperkuat jaringan di belakang layar, tetapi juga mempercepat lahirnya utilitas yang bisa digunakan oleh pengguna nyata. Salah satu langkah paling menarik adalah hadirnya P-App Studio. Ketika banyak orang masih melihat AI hanya sebagai alat untuk membuat gambar atau menulis teks, Pi justru mencoba memanfaatkan gelombang AI untuk mempercepat pembangunan ekosistem aplikasi. Logikanya sederhana. Selama bertahun-tahun, hambatan terbesar dalam membangun aplikasi bukanlah kurangnya ide. Hambatan terbesar adalah kemampuan teknis untuk mengubah ide menjadi produk yang benar-benar bisa digunakan. Tidak semua orang mampu menjadi programmer profesional. Tidak semua orang memahami bahasa pemrograman yang kompleks. Tidak semua orang memiliki tim pengembang. Namun kemunculan AI mulai mengubah kondisi tersebut. Hari ini, seseorang yang memiliki ide dapat menggunakan berbagai alat bantu berbasis AI untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Dalam hitungan hari atau minggu, sebuah konsep yang sebelumnya hanya ada di kepala dapat berubah menjadi produk yang bisa diuji oleh pengguna. Inilah mengapa Pi mulai berbicara tentang para vibe coders. Bukan karena dunia pemrograman tiba-tiba menjadi mudah,
tetapi karena hambatan untuk memulai telah turun secara signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Bagi banyak orang, ini mungkin terlihat seperti perubahan kecil. Padahal dampaknya bisa sangat besar. Karena tantangan terbesar yang dihadapi hampir semua ekosistem blockchain bukanlah menciptakan token. Tantangan terbesar adalah menciptakan alasan untuk menggunakan token tersebut. Dan disinilah banyak proyek kripto mengalami kesulitan. Mereka berhasil meluncurkan aset digital. Mereka berhasil menarik perhatian komunitas. Tetapi mereka gagal menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di dalam ekosistemnya sendiri. Akibatnya, seluruh perhatian hanya berputar pada harga. Ketika harga naik, semua orang antusias. Ketika harga turun, aktivitas menghilang. Siklus seperti ini telah terjadi berkali-kali di industri kripto. Karena itu, menurut saya ada satu prinsip yang perlu dipahami setiap pioner. Utilitas bukanlah pelengkap bagi sebuah aset digital. Utilitas adalah alasan keberadaan aset digital itu sendiri. Tanpa utilitas, sebuah koin hanya menjadi objek spekulasi. Dengan utilitas, sebuah koin mulai memiliki fungsi ekonomi. Inilah mengapa perkembangan P-App Studio layak diperhatikan. Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah aplikasi di P-Browser. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan lebih banyak pengembang membangun solusi untuk kebutuhan nyata. Semakin banyak aplikasi yang berguna, semakin banyak alasan bagi pengguna untuk berinteraksi di dalam ekosistem. Semakin banyak interaksi, semakin besar aktivitas ekonomi yang dapat tercipta. Dan semakin besar aktivitas ekonomi, semakin penting peran infrastruktur yang sebelumnya kita bahas. Perhatikan bagaimana semua bagian ini saling terhubung. Node membutuhkan peningkatan protokol agar jaringan tetap stabil. Jaringan yang stabil memungkinkan aplikasi berkembang. Aplikasi yang berkembang menciptakan utilitas. Utilitas mendorong aktivitas pengguna. Dan aktivitas pengguna adalah sumber kehidupan bagi sebuah ekosistem digital. Karena itulah perkembangan AI dan P-App Studio sebenarnya bukan cerita yang terpisah dari pembaruan protokol 25. Keduanya merupakan bagian dari gambaran yang sama. Di satu sisi, jaringan memperkuat fondasinya. Di sisi lain, ekosistem berusaha mempercepat lahirnya utilitas baru. Dan ketika kedua proses ini berjalan bersamaan, kita mulai melihat arah yang sedang dibangun. Bukan sekadar blockchain yang mampu memproses transaksi, tetapi sebuah ekosistem yang berusaha menghadirkan lebih banyak aplikasi, lebih banyak layanan, dan lebih banyak aktivitas yang dapat digunakan oleh komunitas secara nyata. Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting dalam dunia aset digital bukanlah berapa banyak orang yang memilikinya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa banyak orang yang benar-benar menggunakannya? Dan sejarah teknologi selalu menunjukkan bahwa penggunaan nyata jauh lebih bernilai daripada sekadar popularitas sesaat. Ekonomi DeFi dan mekanisme fair access. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana Pi memperkuat infrastruktur dan mempercepat utilitas, maka sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebuah ekosistem memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di dalamnya dapat berjalan dengan lebih adil? Karena membangun teknologi saja tidak cukup. Membangun aplikasi saja juga tidak cukup. Pada akhirnya, sebuah ekosistem juga harus memikirkan bagaimana aset, peluang, dan partisipasi didistribusikan kepada para penggunanya. Inilah salah satu alasan mengapa perkembangan Pi Launchpad menarik untuk diperhatikan. Melalui token testnet terbaru bernama Slice, komunitas tidak hanya diajak melihat sebuah proyek baru. Komunitas juga diajak memahami mekanisme ekonomi yang sedang diuji sebelum diterapkan pada skala yang lebih besar di masa depan. Dan ada satu konsep yang menjadi pusat perhatian dalam pengujian kali ini, yaitu mekanisme yang dikenal sebagai Fair Access Hold. Banyak orang mungkin langsung menganggap ini hanya istilah teknis. Padahal jika dipahami lebih dalam, konsep yang diuji sebenarnya menyentuh salah satu masalah terbesar dalam dunia aset digital, yaitu akses yang tidak seimbang. Sejarah industri kripto menunjukkan bahwa ketika sebuah aset baru diluncurkan, seringkali sebagian kecil peserta mampu memperoleh porsi yang jauh lebih besar dibanding mayoritas peserta lainnya. Akibatnya, distribusi menjadi terkonsentrasi sejak awal. Ketika distribusi terlalu terkonsentrasi, risiko ketidakseimbangan dalam ekosistem juga meningkat. Karena itulah berbagai proyek blockchain terus mencari cara untuk menciptakan proses partisipasi yang lebih terbuka dan lebih proporsional. Dalam konteks Pi Launchpad, mekanisme Fair Access Hold mencoba menghubungkan hak partisipasi dengan komitmen yang diberikan oleh pengguna. Dengan kata lain, partisipasi tidak hanya bergantung pada siapa yang bergerak paling cepat, tetapi juga pada komitmen yang bersedia diberikan selama proses berlangsung. Tujuan utamanya bukan menjamin hasil yang sama bagi semua orang. Tujuannya adalah menciptakan proses yang lebih seimbang dan lebih transparan. Dan menurut saya, inilah bagian yang paling penting untuk dipahami. Karena seringkali komunitas terlalu fokus pada token yang sedang diuji,
Sementara pelajaran yang sebenarnya jauh lebih berharga justru terletak pada mekanisme yang sedang dievaluasi. SLAI sendiri merupakan token testnet yang digunakan untuk membantu menguji model Launchpad yang baru. Artinya, fokus utama dari proses ini bukanlah mengejar nilai tokennya. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana mekanisme distribusi, partisipasi, dan interaksi pengguna bekerja dalam lingkungan yang terkontrol. Inilah mengapa core team terus menekankan bahwa pengujian memiliki nilai yang sama pentingnya dengan peluncuran. Karena sebuah sistem ekonomi yang baik tidak dibangun melalui asumsi. Sistem ekonomi yang baik dibangun melalui data, umpan balik pengguna, dan pengujian berulang. Bagi saya, ada pelajaran yang jauh lebih luas di balik seluruh proses ini. Banyak orang masuk ke dunia kripto dengan satu pertanyaan. Koin apa yang harus saya beli? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana saya menilai kualitas sebuah proyek? Kemampuan menilai sebuah proyek akan tetap berguna, tidak peduli blockchain apa yang digunakan. Apakah proyek tersebut memiliki produk yang nyata? Apakah ada pengguna yang benar-benar memanfaatkannya? Apakah mekanismenya transparan? Apakah model ekonominya masuk akal? Apakah pengembangnya terus melakukan perbaikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membedakan analisis dari spekulasi. Dan Launchpad pada dasarnya memberikan ruang bagi komunitas untuk mulai mempelajari cara berpikir tersebut. Bukan hanya melihat nama token, tetapi memahami produk yang ada di belakangnya. Bukan hanya melihat peluang, tetapi juga memahami risiko. Karena dalam ekonomi digital, keputusan yang baik hampir selalu lahir dari pemahaman yang baik. Ada satu hal lagi yang menurut saya sering dilupakan. Sebagian orang menganggap proses pengujian yang panjang sebagai tanda lambatnya perkembangan. Padahal dalam sistem keuangan digital, kehati-hatian seringkali jauh lebih berharga daripada kecepatan. Sejarah blockchain dipenuhi oleh contoh proyek yang terburu-buru meluncurkan fitur, hanya untuk menemukan masalah besar setelah dana dan pengguna sudah masuk ke dalam sistem. Ketika itu terjadi, biaya yang harus dibayar bisa sangat mahal. Karena itulah pengujian berulang, evaluasi mekanisme, pengumpulan umpan balik, dan penyempurnaan model bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah tanda bahwa sebuah sistem sedang berusaha mengurangi risiko sebelum digunakan dalam skala yang lebih besar. Dan jika kita melihat keseluruhan gambaran yang sudah kita bahas sejauh ini, polanya mulai terlihat jelas. Infrastruktur sedang diperkuat melalui peningkatan protokol. Utilitas sedang dipercepat melalui PF Studio dan AI. Sementara mekanisme ekonomi terus diuji melalui Launchpad dan berbagai eksperimen di testnet. Ketiga hal tersebut sebenarnya saling melengkapi. Karena ekosistem yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Ia membutuhkan utilitas yang nyata, partisipasi yang sehat, dan mekanisme ekonomi yang terus disempurnakan berdasarkan data dan pengalaman di lapangan. Sinergi dengan regulasi dan masa depan di Indonesia. Setelah membahas infrastruktur, utilitas, dan mekanisme ekonomi, ada satu elemen penting yang seringkali terlupakan dalam diskusi kripto, yaitu regulasi. Padahal dalam praktiknya, teknologi yang hebat sekalipun tetap harus hidup di dunia nyata. Dan dunia nyata memiliki aturan yang harus dipatuhi. Inilah alasan mengapa perkembangan sebuah blockchain tidak bisa dinilai hanya dari sisi teknologi. Kita juga perlu melihat apakah ekosistem tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan hukum yang terus berkembang. Khusus di Indonesia, beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perubahan yang cukup besar dalam cara aset digital dipandang oleh regulator. Pengawasan industri aset kripto terus berkembang. Aturan perpajakan terus diperbarui. Standar kepatuhan semakin diperjelas. Dan perlindungan terhadap pengguna menjadi perhatian yang semakin penting. Artinya, masa depan sebuah aset digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuannya beroperasi dalam kerangka aturan yang berlaku. Disinilah banyak orang sering salah memahami hubungan antara teknologi dan regulasi. Sebagian menganggap keduanya saling bertentangan. Seolah-olah semakin terdesentralisasi sebuah sistem, maka semakin jauh pula hubungannya dengan regulasi. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam skala global, hampir semua ekosistem blockchain yang ingin bertahan jangka panjang pada akhirnya harus memperhatikan aspek kepatuhan, identitas pengguna, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan transparansi operasional. Bukan karena teknologi blockchain kehilangan sifat desentralisasinya, tetapi karena jutaan pengguna yang memanfaatkan teknologi tersebut hidup di bawah yurisdiksi hukum yang nyata. Karena itu, ketika kita melihat perkembangan seperti KYC, KYB, peningkatan keamanan jaringan, penguatan infrastruktur node, hingga berbagai penyempurnaan ekosistem yang terus dilakukan, kita sebaiknya tidak melihatnya sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan bagian dari proses membangun ekosistem yang lebih matang. Ekosistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berinteraksi dengan dunia bisnis, pengembang, dan pengguna dalam skala yang lebih luas.
Dalam konteks Indonesia, cara berpikir seperti ini menjadi semakin penting. Karena masa depan ekonomi digital tidak akan dibangun oleh satu aset, satu perusahaan, atau satu teknologi saja. Kita sedang menyaksikan transformasi yang jauh lebih besar. Aset digital berkembang. Teknologi blockchain berkembang. Sistem pembayaran digital berkembang. Bahkan berbagai negara juga terus mengeksplorasi bentuk modernisasi sistem keuangan mereka masing-masing. Perubahan ini sedang berlangsung di depan mata kita. Dan pertanyaan yang perlu dipikirkan bukan lagi apakah transformasi digital akan terjadi. Transformasi itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Karena pada akhirnya, pemenang dalam era digital bukan selalu mereka yang datang paling awal. Seringkali yang bertahan adalah mereka yang mampu menyeimbangkan tiga hal sekaligus. Teknologi yang kuat, utilitas yang nyata, dan kemampuan beroperasi dalam lingkungan regulasi yang terus berkembang. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan agar kita tidak terpaku hanya pada satu angka atau satu pergerakan pasar. Lihatlah gambaran yang lebih besar. Perhatikan bagaimana sebuah ekosistem membangun infrastrukturnya. Perhatikan bagaimana utilitasnya berkembang. Perhatikan bagaimana mekanisme ekonominya diuji. Dan perhatikan bagaimana ia berusaha beradaptasi dengan tuntutan dunia nyata. Karena ketika ketiga elemen tersebut mulai bergerak ke arah yang sama, kita tidak lagi sedang melihat sebuah aplikasi atau sebuah token semata. Kita sedang melihat proses pembentukan sebuah ekosistem digital yang mencoba menemukan tempatnya dalam ekonomi masa depan. Dan bagi pioner yang memahami gambaran besar ini, setiap perkembangan teknis yang kita bahas sejak awal video sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembaruan versi atau peluncuran fitur baru. Menjadi pioner yang cerdas. Jika ada satu pelajaran yang paling penting dari seluruh pembahasan hari ini, maka pelajaran itu bukan tentang protokol 25. Bukan tentang protokol 26, bukan tentang AI, dan bukan pula tentang Launchpad. Pelajaran terbesarnya adalah cara berpikir. Karena dalam dunia blockchain, mereka yang hanya mengikuti keramaian biasanya selalu terlambat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebaliknya, mereka yang memahami fundamental seringkali mampu melihat arah perkembangan jauh sebelum hasil akhirnya terlihat oleh publik. Coba perhatikan apa yang telah kita bahas dari awal. Di satu sisi, jaringan sedang memperkuat infrastrukturnya melalui peningkatan protokol. Di sisi lain, utilitas sedang didorong melalui PF Studio dan gelombang pengembangan berbasis AI. Sementara itu, mekanisme ekonomi terus diuji melalui Launchpad dan berbagai eksperimen di testnet. Jika dilihat secara terpisah, semuanya mungkin terlihat seperti pembaruan biasa. Namun jika dilihat sebagai satu kesatuan, kita mulai memahami bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar fitur baru. Yang sedang dibangun adalah fondasi sebuah ekosistem. Dan sejarah teknologi selalu menunjukkan satu pola yang sama. Perhatian publik biasanya datang belakangan. Pembangunan fondasi selalu terjadi lebih dahulu. Banyak orang hanya melihat gedung yang sudah berdiri. Sangat sedikit yang memperhatikan proses panjang ketika fondasinya sedang ditanam. Padahal kualitas sebuah bangunan tidak ditentukan oleh kemegahan bagian luarnya. Kualitas bangunan ditentukan oleh kekuatan struktur yang tidak terlihat. Prinsip yang sama berlaku di dunia blockchain. Karena itu, menjadi pioner yang cerdas bukan berarti percaya pada semua hal. Bukan pula berarti menolak semua hal. Menjadi pioner yang cerdas berarti mampu membedakan fakta, data, opini, dan spekulasi. Mampu menghargai progres yang benar-benar terjadi. Namun tetap kritis terhadap hal-hal yang belum memiliki dasar yang jelas. Di channel ini, saya selalu mengingatkan bahwa tidak semua perkembangan harus disambut dengan euforia. Tetapi tidak semua perkembangan juga layak diabaikan. Yang terpenting adalah memahami konteksnya. Memahami mengapa sebuah perubahan dilakukan. Memahami masalah apa yang sedang dicoba untuk diselesaikan. Dan memahami bagaimana perubahan tersebut berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, masa depan aset digital tidak dibangun oleh harapan. Masa depan aset digital dibangun oleh teknologi yang berfungsi, utilitas yang digunakan, komunitas yang aktif, dan ekosistem yang terus berkembang. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda berpikir lebih dalam. Dari seluruh perkembangan yang kita bahas hari ini, peningkatan protokol, PF Studio, gelombang AI, Launchpad, hingga mekanisme Fair Access Hold, menurut Anda, faktor mana yang akan paling menentukan keberhasilan sebuah ekosistem blockchain dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Apakah teknologi? Apakah utilitas? Apakah regulasi? Ataukah justru kualitas komunitas yang membangunnya? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Bukan sekadar setuju atau tidak setuju, tetapi sertakan alasan yang logis agar diskusi yang terjadi bisa memberikan manfaat bagi seluruh pioner yang menonton video ini.
Jika ada satu hal yang perlu diingat, ingatlah ini. Harga dapat berubah dalam hitungan menit. Berita dapat berubah dalam hitungan hari. Narasi pasar dapat berubah dalam hitungan minggu. Tetapi fundamental yang kuat biasanya dibangun dalam hitungan tahun. Karena itu, teruslah belajar, teruslah memverifikasi informasi, dan jangan pernah berhenti melihat gambaran yang lebih besar daripada sekadar apa yang sedang ramai dibicarakan hari ini.